Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi ya dalam proses pembelajaran. Hari ini kita akan membahas tentang kumpulan materi tematik, atau tepatnya kita akan membahas tentang aturan-aturan yang ada dalam buku tematik tema 8, yaitu tentang aturan keselamatan di rumah, perjalanan maupun aturan menjaga keselamatan. Sebelum lebih jauh membahas mengenai materi, ada yang tahu tidak sebelumnya apa sih itu aturan? Aturan merupakan sebuah ketentuan yang harus kita patuhi agar semua kegiatan yang kita lakukan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, di sini kita akan membahas tentang aturan keselamatan di rumah. Yang kedua, menjaga keselamatan di rumah, aturan keselamatan di perjalanan, dan menjaga keselamatan saat di perjalanan. Pertama, aturan keselamatan di rumah. Di rumah, tentunya kalian mempunyai sebuah aturan untuk menjaga keselamatan. Orang tua pasti akan membuat aturan, misalnya aturan saat di dapur, atau aturan menggunakan peralatan listrik, aturan melakukan kegiatan kebersihan. Yang pertama, aturan saat di dapur. Ke dapur bersama kalian akan melarang kalian menggunakan benda-benda tajam, karena itu akan membahayakan diri kalian masing-masing. Ataupun ketika ibu memasak, kalian ikut membantu, ibu akan melarang kalian mendekati minyak ketika ibu memasak di dapur. Karena itu, untuk menjaga keselamatan, ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan, seperti halnya berhati-hati menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, ataupun peralatan lainnya. Yang kedua, menghindari bermain api pada kompor misalnya. Yang ketiga, mematikan kompor setelah memasak. Yang keempat, meminta bantuan orang dewasa untuk menyalakan kompor ketika kalian akan memasak sendiri. Tentunya, jika kalian ingin memasak, kalian harus meminta bantuan kepada orang-orang yang sudah dewasa agar keselamatan tetap terjamin. Yang kedua, ada aturan menggunakan peralatan listrik. Aturan ini harus kita patuhi karena ketika kita menggunakan listrik, tidak hati-hati akan membahayakan diri kita. Kita akan tersengat listrik dan akan berakibat fatal. Beberapa aturan yang harus kita lakukan ketika menggunakan peralatan listrik yaitu yang pertama, periksa apakah kabel tidak ada yang robek. Yang kedua, harus memakai sandal dan sepatu. Yang ketiga, tangan tidak boleh basah. Dan yang keempat, dilarang memegang benda yang mengandung logam. Mungkin itu beberapa peraturan yang ada di rumah untuk menjaga keselamatan. Yang selanjutnya ada menjaga keselamatan di rumah. Di rumah, saat melakukan kegiatan, tidak jarang kamu menggunakan beberapa peralatan. Ada peralatan yang berbahaya jika tidak tahu cara menggunakannya. Sikap hati-hati dan waspada adalah cara menjaga keselamatan di rumah.
Menjaga keselamatan di rumah ini ada beberapa cara. Yang pertama misalnya disuruh ibu untuk mengelap tumpahan air, maka yang harus kalian lakukan adalah berhati-hati dan segera mengelapnya agar tidak ada orang yang terpleset atau tergelincir. Ketika membawa barang-barang atau benda-benda tidak boleh sekaligus, karena itu akan berbahaya jika barang-barangnya jatuh dapat melukai kaki kalian masing-masing. Ataupun ketika bermain sepeda harus menggunakan alat pelindung kepala dan pelindung lutut. Maka jika kalian terjatuh, kalian tidak akan terasa sakit sekali. Begitupun menaiki tangga harus hati-hati dan tidak boleh berlari-lari. Itulah cara-cara yang harus dilakukan di rumah untuk menjaga keselamatan. Dan masih banyak lagi cara yang bisa kalian lakukan untuk menjaga keselamatan di rumah. Yang selanjutnya ada aturan keselamatan di perjalanan. Yang pertama, ada aturan saat di perjalanan. Aturan saat di perjalanan ini harus dipatuhi oleh kita sebagai pengguna jalan. Seperti halnya apabila memakai motor, maka harus menggunakan helm, harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika dalam perjalanan, tidak mendahului apabila lampu hijau belum menyala. Yang kedua, aturan di jalan raya. Aturan di jalan raya ini biasanya ketika kalian sebagai pengguna jalan atau sebagai pejalan kaki, misalnya menyeberang di tempat penyeberangan yang seharusnya, terus berjalan di trotoar, tidak membuang sampah sembarangan ketika di jalan, dan yang keempat, tidak berdiri di belakang kendaraan yang sedang berhenti, karena itu akan membahayakan diri kalian masing-masing. Masih banyak lagi aturan yang ada di jalan raya. Selanjutnya, aturan di kendaraan umum. Saat menaiki kendaraan umum, tentunya ada beberapa aturan yang harus kita lakukan. Yang pertama, saat akan menaiki kendaraan, tunggu dulu sampai kendaraan itu berhenti. Yang kedua, jangan mengeluarkan anggota badan ketika dalam kendaraan, misalnya mengeluarkan tangan melambaikannya, atau mengeluarkan muka kalian pada jendela. Yang ketiga, jangan merusak fasilitas umum. Dan masih banyak lagi aturan yang ada di kendaraan umum. Selanjutnya, ketika kalian melakukan perjalanan ke pantai, tentunya ada beberapa aturan di pantai. Seperti halnya tidak boleh jauh-jauh atau ke tengah pantai ketika bermain di pantai. Yang kedua, harus memakai baju pelampung. Yang ketiga, berenang di pinggir pantai dan harus dalam pengawasan orang dewasa atau orang tua. Karena jika tidak diawasi oleh orang dewasa, maka akan berbahaya. Yang terakhir ada menjaga keselamatan di perjalanan. Setiap hari, tentunya kita selalu melakukan perjalanan dengan menggunakan alat transportasi, baik itu transportasi pribadi maupun umum. Saat melakukan perjalanan, kita harus memperhatikan keselamatan diri, harta, dan kendaraan yang kita bawa. Karena merupakan hal yang sangat penting saat di perjalanan. Untuk menjaga keselamatan di perjalanan, harus disesuaikan dengan jenis kendaraan, lama waktu tempuh, dan cuaca. Di sini maksudnya adalah
ketika melakukan perjalanannya dengan mobil, motor, ataupun dengan jalan kaki, ada beberapa hal yang harus dibawa untuk menjaga keselamatan diri kita. Misalnya, ketika melakukan perjalanan menggunakan mobil, kita harus menggunakan sabuk pengaman, harus mentaati rambu-rambu lalu lintas yang ada, ataupun yang lainnya. Yang kedua, jika menggunakan motor, maka kita harus menggunakan helm, berhenti di tempat pemberhentian, atau memutar balik jika ada tanda pemutar baliknya. Dan yang selanjutnya yaitu ketika cuacanya hujan, maka harus membawa payung sebagai alat atau benda yang digunakan untuk kita untuk menjaga keselamatan di perjalanan. Itulah aturan-aturan yang ada dalam rumah ataupun dalam perjalanan. Selanjutnya kita berlanjut ke rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya, mengenal rambu-rambu lalu lintas. Yang pertama, ada P dan tidak ada silangnya yang berwarna biru, maka ini menunjukkan tempat parkir. Yang kedua, P-nya disilang, maka dilarang parkir. Yang selanjutnya ada tanda bulat dan ada tanda putihnya. Ini menunjukkan dilarang masuk ke sebuah tempat. Dan yang S ini dilarang berhenti. Mungkin itulah beberapa rambu-rambu lalu lintas yang ditayangkan pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.